Kami bisa merasakan kehadiran-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya seberapa kami yang hadir saat ini, Engkau melawat kami dengan kebenaran firman. Sehingga Tuhan, apa yang kami renungkan saat ini, firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami tidak berlalu sia-sia, tapi beroleh tempat dalam hati kami. Kami boleh bertumbuh ke arah Kristus. Kami menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu. Itu yang Engkau inginkan dalam hidup kami, Tuhan. Karena itu beracaralah saat ini. Kami menolak segala kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa lain yang mengganggu jalannya ibadah kami saat ini. Kami bersatu hati menengking dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari tempat ini, biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang beroperasi di tempat ini, memberkati kami dengan kuasa firman-Mu yang akan mampu mengangkat di saat kami jatuh, mampu mengubah sikap hati kami, mampu mengubah pola pikir kami, sehingga kami terus akan menjadi pribadi baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, di flyer kemarin sebenarnya rencana khotbahnya itu judulnya Logika dan Iman. Dan saya tahu itu memang konsumsi yang agak berat, karena kita akan sedikit mengulik apa pandangan Tan Malaka tentang mandilog, materialisme, dialektika dan logika. Kemudian juga kita akan mengupas bagaimana God of the gates, ya, yang menjadi cikal bakal di mana orang-orang akan melepas atau meniadakan Tuhan dalam segala fenomena di dalam hidup ini. Ketika ada petir, ketika petir itu mampu dijelaskan secara ilmiah, maka Tuhan ditiadakan. Dibilangnya itu hanya suatu peristiwa yang umum dan lumrah. Ketika terjadi ketindihan itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Itu juga dilepaskannya unsur-unsur mistik di situ. Jadi Tan Malaka ini sangat getol dengan menolak logika mistika yang ada di dalam cara berpikir orang pada umumnya. Tapi saya tahu itu masih konsumsi yang sangat berat, jadi saya masih sederhanakan. Kemudian di tadi malam saya putar khotbahnya ke yang lebih sederhana. Sepotong kemarin saya khotbahkan di khotbah Natal waktu di persekutuan orang-orang Jepang. Saya tidak tahu mereka ngerti atau tidak, karena yang saya tahu bahasa Jepang itu cuma Ajinomoto, Masako, dan Roiko. Nah, ya. Lainnya itu saya tidak tahu, jadi mereka ngerti atau tidak, ya mbuh kono. Ya. Jadi makanya pada kesempatan kali ini, supaya kita lebih paham lagi, kita akan kupas tuntas tentang Yesus dan dosa manusia. Umumnya polemikus Islam, ya, menganggap apa urgensinya Yesus datang sebagai manusia? Apa pentingnya Yesus datang menjelma menjadi manusia? Bukankah kalau cuma urusan dosa, dia bisa mengampuni manusia dari sorga sana? Kenapa dia sampai harus turun ke bumi? Ini yang sering diulik oleh kalangan polemikus Islam. Kekristenan menjawab, bro, kalau kamu punya pikiran kayak itu, sebenarnya masalahnya bukan di urgensinya Yesus turun sebagai manusia, tapi karena kita melihat sifat Allah dengan sifat Tuhanmu itu berbeda.
Kekristenan itu melihat sifat keadilan Allah, sifat kasih Allah itu satu paket. Dia tidak bisa dipisah-pisahkan. Jangan pernah berpikir ketika Allah itu adil, engkau mengabaikan kasihnya. Dan ketika kita menekankan kasih Allah, kita mengabaikan keadilan Allah. Dan ini konsep tidak ada pada agama-agama lain kecuali Kristen. Dalam kekristenan Allah yang adil, dia juga Allah yang kasih. Allah yang kasih, dia juga Allah yang adil. Makanya jangan terlalu menekankan satu sikap Allah sehingga misalnya seperti ajaran para bidat yang menganggap neraka itu tidak ada. Tuhan Maha Kasih, mana mungkin dia siapkan neraka. Misalnya saksi Yehova tidak percaya ada neraka, ya mati itu hukumannya. Neraka itu ada karena Allah itu kasih, tapi sekaligus juga adil. Walaupun Allah tidak pernah bikin neraka untuk manusia, Allah bikin neraka untuk iblis dan pengikut-pengikutnya, kecuali kita mengikuti iblis. Kemudian yang kedua, yang menjadi penyebab adalah apa? Konsep kita tentang dosa itu berbeda. Agama lain melihat dosa itu hanya pelanggaran hukum-hukum Allah. Tapi kekristenan melihat lebih jauh, lebih dalam. Dan banyak sekali terminologi, istilah-istilah yang digunakan di dalam Alkitab untuk menunjuk dosa. Ada hamartia, adikia, parabasis, dan banyak istilah untuk menunjukkan definisi dosa tersebut. Terminologi yang digunakan di dalam Alkitab. Nah, karena begitu seriusnya, begitu pentingnya, begitu ruwetnya masalah dosa ini, makanya diperlukan Allah menjelma jadi manusia. Saya tidak punya waktu untuk membahas di mana nubuatannya, bagaimana jalan ceritanya, tapi kita akan coba fokus dulu kepada hal yang penting. Tadi malam saya ungkap secuil sedikit sekali karena waktu khotbah sangat singkat. Ya, kita buka dulu firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kenapa Yesus harus datang ke bumi? Ngurusin dosa. Lah kenapa tidak bisa diampuni saja? Karena dalam kacamata Kristen, dosa itu adalah hutang. Ya, dosa itu bukan cuma pelanggaran, tetapi dosa itu adalah utang. Coba kita lihat di dalam Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kata kesalahan situ menggunakan opelema. Opelema itu kalau dalam terjemahan lain, misalnya terjemahan KJV menggunakan kata debts. Dan kemudian dalam terjemahan Latin menggunakan kata debita. Dari kata debita ini muncul istilah debit dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi dosa itu bukan cuma masalah pelanggaran terhadap aturan Allah, tidak mau melakukan apa yang Allah suruh dan melakukan apa yang Allah larang. Bukan cuma itu dosa. Dosa itu adalah suatu hutang. Ketika kita lakukan hutang kita tertambah dan terus bertambah. Setiap kegiatan yang melanggar hukum Allah, setiap kesalahan-kesalahan yang kita buat, itu sebenarnya menambah hutang kita dalam kacamata Tuhan. Jadi setiap pelanggaran apapun itu, hutang kita tertambah. Dan anehnya yang namanya hutang ini, sering Pak Esra singgung, hutang ini tidak bisa berhenti atau lunas karena saudara berhenti berhutang. Ini Pak Esra sering saya bahas. Jangan pernah saya punya kartu kredit, di dalamnya saya telah berhutang 100 juta. Kemudian hutang itu otomatis lunas ketika saya berhenti menggunakan kartu kredit itu. Hutang saya tetap kecuali dibayar. Bahkan saya gunting kartu kredit tersebut. Saya tidak mau lagi gunakan. Saya gunting, saya buang ke tong sampah, bahkan saya bakar. Tidak menjadi lunas. Karena sifatnya hutang itu lunasnya harus dibayar. Dengan berhenti berhutang itu bagus. Tapi tidak berarti itu melunasi hutang kita. Begitu juga dosa tidak akan berhenti kalau kita tidak akan lunas karena kita berhenti berbuat dosa yang kemarin. Mungkin kita dulu pernah bikin dosa A,
pernah bikin dosa B, dosa C, ya. Dan sekarang kita mulai sadar, wah ternyata saya punya dosa A, dosa B, dosa C. Kita berhenti berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa itu bagus. Tapi jangan lupa dosa A, dosa B, dosa C itu tetap ada. Dosa A, dosa B, dosa C itu akan selesai, akan tuntas kalau diselesaikan dengan cara dibayar dan dilunasi. Yang kedua, hutang itu tidak bisa lunas karena perbuatan baik. Ini juga Pak Esra saya lihat berulang-ulang kali dia sampaikan. Coba kita lihat di dalam Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Aid itu bacanya ya. Ada tulisan aid itu dalam bahasa Ibrani itu aid. Nah, Bapak Ibu tahu enggak bahasa Indonesianya haid? Haid itu berasal dari kata haid dalam bahasa Arab. Ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia haid. Nah, bahasa Arab, bahasa Ibrani ini satu Jadi yang dimaksud kain kotor di situ apa? Itu adalah kain untuk menangani masalah menstruasi pada perempuan. Kalau zaman sekarang itu pembalut wanita. Zaman dulu kan tidak ada pembalut. Ya, zaman dulu orang kalau datang bulan dia pakai kain. Kain itulah yang disebut dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6 itu, kain kotor. Kesalahan kami itu seperti kain yang digunakan untuk membalut wanita pada waktu menstruasi. Kalau zaman sekarang mungkin diterjemahkan, kesalahan kami, kebaikan kami sama seperti pembalut wanita, cuma yang nggak pakai sayap. Gitu barangkali. Jadi kalau kesalehan kita saja nilainya dalam kacamata Tuhan itu adalah kain lara, adalah kain kotor, adalah kain pembalut wanita. Bagaimana dengan kejahatan kita? Betul? Apanya yang kita mau banggakan dalam membayar keselamatan kita, mau menyelesaikan masalah dosa dengan berbuat baik? Tidak bisa. Pertama, perbuatan baik itu sendiri adalah kain kotor. Yang kedua, saudara, berbuat baik itu tidak bisa juga membayar apa yang menjadi hutang kita. Saya punya hutang sama Pak Yohanes 50 juta. Saya tidak mampu bayar. Besok saya berbuat baik, saya bantu Pak Wagem. Mau saya kasih uang Pak Wagem, ini 3 juta. Saya kasih Pak yang di belakang sana ini 10 juta. Saya kasih sana 5 juta. Apakah hutang sama Pak Yohanes selesai? Tidak ya? Hutang itu bisa selesai kalau diselesaikan. Karena hutang dosa hanya bisa dibayar dengan hutang dosa hanya bisa dibayar dengan apa? Maut. Tidak ada jalan lain. Saudara, setiap orang menurut Alkitab adalah berbuat dosa dan harus dibayar dengan maut. Caranya bagaimana? Kita membutuhkan orang yang tidak punya dosa untuk membayar semua itu. Dicari di muka bumi ini, Alkitab katakan bahwa seluruh umat manusia cari-cari di muka bumi nggak ketemu. Di surga ada yang tidak berdosa, tetapi bukan manusia. Dicari sana, malaikat bukan manusia, Tuhan bukan manusia. Akhirnya supaya dapat manusia tanpa dosa, harus Allah yang tak berdosa itu menjadi untuk menggantikan dosa saudara dan saya. Jadi makanya kekristenan itu agak unik. Dosa itu dianggap sesuatu yang serius, tidak dibayar cuma dengan oh iya dosamu tak ampuni. Tidak selesai dengan itu. Dosa itu perlu diselesaikan karena keadilan Allah harus ditegakkan, bukan cuma kasihnya. Makanya sering orang teolog-teolog bilang begini, salib itu gambarnya gini, itu adalah tempat di mana kasih dan keadilan Allah bertemu menjadi satu. Jadi heran kalau ada orang dunia nganggap tidak perlu Allah turun jadi manusia. Kenapa?
Karena konsep dosanya beda, konsep Allahnya juga beda. Apa yang mereka ketahui tentang Allah berbeda jauh sekali dengan apa yang kita ketahui tentang Allah. Apa yang kita pahami sebagai dosa berbeda banget dengan apa yang mereka pahami sebagai dosa. Makanya kita harus mengerti betul tentang konsep dosa, bahwa dosa itu adalah hutang. Kemarin saya pernah ingat Pak Esra ngomong begini, untuk masuk surga itu kita beli tiket. Dan celakalah orang yang membawa tiket itu berupa pembalut. Sedangkan masuk gedung bioskop, saudara bawa tiket pembalut, ditolak. Apalagi ke surga. Saudara bisa masuk surga kalau saudara percaya bahwa dosa saudara, hutang saudara sudah dilunasi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dosa hanya bisa dibayar dengan hutang. Manusia tidak mampu membayar. Makanya kita butuh juru selamat. Dan bersyukurlah kita sebagai orang-orang Kristen punya juru selamat. Yang kedua, dosa itu, tadi itu dosa itu hutang. Makanya Tuhan perlu turun ke bumi untuk membayarnya. Yang kedua, dosa itu punya kuasa. Dosa itu tidak hanya relasional tapi substansial. Ini yang susah tadi malam diterjemahkan. Saya dulu eker-ekeran dengan dosen saya, dia bilang, tidak, dosa itu cuma, saya ngotot, dosa itu relasional. Cuma bersifat relasi. Ketika saya melanggar hukum Allah, ya sudah itu dosa. Ternyata dosen saya ngotot, dosa itu substansial. Ketika engkau berdosa, dosa itu seperti sesuatu yang mengikat engkau. Seperti sesuatu yang memperbudak engkau. Sesuatu yang menipu engkau. Makanya diistilahkan gunakan kuasa dosa. Dosa itu punya kuasa loh. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dosa itu punya kuasa. Makanya dalam Alkitab, dalam kekristenan khususnya, dosa itu ada dua macam. Pertama itu yang disebut dengan dosa asal. Ya. Dalam bahasa Yunaninya apa? Dalam bahasa Latinnya peccatum actuale. Originale. The original sin. Dan konsep original sin ini tidak ada dalam agama apapun. Misalnya dalam agama Islam tidak dijelaskan di sana ada dosa asal, karena menurut mereka ketika kita lahir ke bumi kita tuh putih suci seperti kertas. Tapi kekristenan tidak. Sejak di dalam kandungan aku telah dan hanya kekristenan yang mempunyai konsep bahwa di dalam perut pun kita telah berdosa. Berdosa apa namanya? Sifat dosa. Karena sifat dosa nanti setelah kita keluar, kita melakukan dan sadar, itu namanya the actual sin. Tadi the original sin, ini the actual sin. Makanya coba lihat dalam terjemahan lain. Untuk Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dosanya cuma satu kali. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan di Alkitab kata dosa satu kali, hati-hati. Itu bisa jadi yang dimaksud adalah sifat dosa, kuasa dosa. Jadi kalau dia double, perbuatan-perbuatan dosa atau dosa-dosa itu di aktual sin, dosa perbuatan. Ini bedanya. Coba kita lihat di dalam terjemahan BIS. Sebab oleh kematian Kristus kita dibebaskan oleh Allah, berarti Ia sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Nah, kata-kata dosa-dosa itu apa? Perbuatan Nah, bisa mulai ngerti bedanya. Kalau di Alkitab ketemu kata dosa cuma satu kali, itu bisa jadi merujuk kepada dosa asal. Tapi kalau kata perbuatan dosa atau dosa-dosa itu merujuk kepada dosa perbuatan atau dosa aktual. Ya, bisa bedakan? Ini konsep yang semacam ini cuma ada dalam agama Kristen. Agama lain nggak ada. Kalau mereka dosa ya dosa, paling dosa besar, dosa kecil aja. Tapi kita macam-macam. Jadi Paulus dalam Roma 7
mengungkapkan sifat dosa itu seperti sesuatu yang memperbudak dia. Dia ingin melakukan hal yang baik, dia ingin melakukan hal yang benar, tapi dia tidak berdaya. Seperti ada sesuatu yang memperbudak dia. Dalam Roma 7 nanti diperiksa. Inilah yang disebut dengan kuasa dosa. Ya. Dan selain itu, selain dia memperbudak, kuasa dosa itu juga bisa menipu. Percaya kuasa dosa bisa menipu? Makanya saya mau kaitkan nanti, saya kasih bocoran tentang khotbah logika dengan iman. Bagaimana logika itu dirusak oleh dosa. Termasuk salah satu ketika logika kita sering bias. Logika yang bias adalah akibat daripada dosa. Salah satunya yang bernama rasionalisasi. Pernah nggak percaya? Kalau di tempat ini semua orang mencuri misalnya, maka pikiran kita akan menganggap mencuri itu sah dan legal. Betul? Nanti buktikan ketika perselingkuhan, persinahan menjadi hal yang lumrah, otak kita akan dibenarkan, seperti rasional itu membenarkan bahwa perselingkuhan, persinahan itu sah-sah saja dan aman-aman saja, baik-baik saja, tidak berdosa di hadapan Tuhan. Bias itu adalah akibat dari kuasa dosa yang mencengkram logika seseorang. Alah, saya korupsinya dikit, dia korupsi 300 T. Apakah ketika kita korupsi dikit, dia 300 T, kita benar? Ini bias. Termasuk kalau merasa lebih kecil pun itu bias. Ya, betul. Jadi, bisa jadi dia berzina 10 kali, saya cuma 1 kali, nggak apa-apa. Pasti di dalam pikiran itu seperti merasionalisasi. Nah, rasionalisasi itu sebenarnya dampak dari mana? Sifat dosa itu yang memperbudak kita. Wong 1 kali ini saja enggak begini kok, aman gitu. Ya, itu rasionalisasi. Jadi segala upaya rasionalisasi adalah bias sebagai akibat adanya kuasa dosa. Jadi dosa itu bukan cuma bersifat relasional. Makanya Allah yang dari surga itu turun dalam rupa Yesus, karena mau menangani dosa yang bisa memperbudak kita, bisa menipu kita. Saya beri contoh. Kemarin saya cerita juga, tahun 90 kan saya pernah masuk penjara karena nabrak orang, mati di tempat. Anak umur 3 tahun ya, meninggal di tempat. Dan 1 tahun saya di penjara, sempat Natalan di penjara. Di penjara itu pendeta itu khotbah begini: Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudara yang berada di sini semua adalah orang yang paling sial. Orang yang paling sial. Kenapa saya katakan paling sial? Karena saudara tertangkap tangan saat mencuri. Kenapa saya katakan paling sial? Karena engkau tertangkap basah saat berzinah. Kenapa saya katakan paling sial? Karena engkau tertangkap tangan saat korupsi. Dan kenapa saya katakan paling sial? Karena engkau sial, karena engkau tertangkap tangan. Sementara di luar sana banyak yang melakukan dosa jauh lebih besar, jauh lebih banyak, lebih sering daripada engkau, tapi tidak tertangkap tangan. Jadi dia bilang, sebenarnya masalahnya dosa itu cuma masalah ketahuan dan tidak ketahuan. Banyak orang merasa lebih suci karena dosanya tidak terungkap. Banyak orang merasa lebih hebat, lebih bersih, lebih layak melayani karena dosanya tidak disingkapkan oleh Tuhan. Dalam ajaran Islam ada satu hal yang menurut saya agak pernah saya kutip waktu saya masih menjabat. Ya, dia bilang,
Kalau dosamu tidak tersingkap, bersyukurlah, karena Tuhan masih menutup aibmu. Seolah-olah dikatakan oleh pendeta itu, semua kita punya aib, semua kita punya dosa. Tapi bedanya, dosamu ketahuan, dosaku tidak ketahuan. Makanya aku merasa lebih suci dan layak berdiri di tempat ini. Alkitab menyatakan kita semua berdosa. Dan dosa itu menipu, makanya orang merasa tidak perlu juru selamat. Saya tidak perlu juru selamat karena saya suci. Padahal dosanya cuma tidak tersingkap. Dosanya tidak diungkap. Padahal Alkitab katakan semua manusia berdosa dan kita perlu juru selamat. Kalau tidak, Tuhan turun ke bumi, kita akan tertipu semua oleh dosa-dosa tersebut. Karena dosa itu selain punya kemampuan untuk memperbudak kita, dia juga punya kemampuan apa? Menipu kita. Ada orang merasa suci semacam itu karena dosanya tidak ketahuan. Sebelumnya saya cerita sedikit. Ini ada suatu contoh perempuan bersinah dalam Alkitab. Suatu saat datang orang Farisi dan ahli-ahli Taurat datang sama Yesus. Tuhan, ada orang ketangkep bersinah nih. Diapain nih? Yesus diam aja. Karena dia tahu itu jebakan. Karena kalau dia bilang rajam dengan batu, Yesus akan kena kasus di mana melanggar hukum atau undang-undang Romawi. Kalau dia bilang jangan diapa-apakan, Yesus akan dianggap menolak hukum Taurat. Itu dilematis luar biasa. Yesus diam. Dia kemudian menulis di tanah. Bermacam-macam teori muncul ketika dia menulis di tanah. Ada yang bilang bahwa Yesus sedang menulis dosa-dosa daripada orang-orang yang menangkap basah perempuan tersebut. Ada yang bilang begitu, tapi tidak ada bukti kuat. Yang jelas, jawaban Yesus ketika terus didesak dengan pertanyaan-pertanyaan oleh ahli-ahli Taurat dan orang para Farisi adalah dalam ayat Yohanes 8 ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Dalam terjemahan lain dikatakan mereka semua pergi. Tapi penyebab perginya nggak disebut. Tetapi kalau Bapak Ibu buka dalam Textus Receptus, ya, di sana ada kata yang tidak dicatat dalam Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu sunedeseos. Nah, ingat, hati nurani yang kapan hari kita pelajari itu ada sunedesis. Sunedesis itu hati nurani. Yang kedua ada kata elekkomenoi, dihukum, ditemplak. Jadi begini, fungsi hati nurani apa? Ada yang masih ingat? 3. Index, Iudex, Pindex. Itu fungsi hati nurani. Ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu mereka pergi karena ditemplak oleh hati nurani, berarti hati nuraninya masih berfungsi. Berfungsi sebagai apa? Iudex, berfungsi seperti hakim yang menempelak atas pelanggaran mereka. Pulanglah mereka satu persatu. Pertanyaannya, kenapa mereka tertemplak hati nurani? Yesus kan ngomong, jika kamu tidak berdosa, biarlah dia yang pertama melempari dengan batu. Pertanyaannya, kenapa kok masing-masing pergi? Karena tertemplak hati nurani. Jawabannya, rupa-rupanya orang Farisi, ahli-ahli Taurat semua berbuat dosa yang sama. Bisa nangkep ya? Mereka itu semuanya punya dosa yang sama, cuma merasa suci karena tidak tertangkap basah. Banyak orang begitu, merasa suci cuma karena tidak terungkap aib dan dosa-dosanya. Dan ini penyakit orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sehingga mereka merasa berhak untuk menghakimi, menjudge mereka, padahal mereka punya dosa yang sama.
Tapi ketika Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa, dia dulu yang lempar. Apa yang terjadi? Mereka satu persatu pergi karena malu, karena mereka juga menyadari bahwa mereka punya masalah yang sama. Berapa minggu lalu saya khotbah di Jakarta, salah satu tentang murid-murid Yesus yang protes kepada Salome, ibu daripada Yakobus dan Andreas. Andreasnya kan minta jabatan, dan teman-temannya ini marah semua, murid-murid yang lain marah. Setelah diselidiki mereka marah, kenapa sebenarnya? Karena sama-sama mereka itu punya ambisi yang sama, cuma nggak ketahuan. Banyak orang sekarang begitu, unjuk rasa seolah-olah menegakkan keadilan, begini begitu di media seolah-olah menegakkan keadilan, padahal sebenarnya cuma gara-gara tidak kebahagiaan. Jam 2 malam ditelepon, Pak, saya lapor. Ada apa ya? Pak, tadi malam ada rame-rame, Pak. Rame-rame apa? Ada Pak, orang masuk ke rumahnya warga, Pak. Kayaknya mereka selingkuh, Pak. Oh, gitu ya? Iya. Jadi apa kepentinganmu nelpon ini? Karena menurut undang-undang masalah semacam itu sudah diatur di dalam pasal 284, 287 KUHP, itu kan diatur jelas di sini. Setelah saya selidiki, minta maaf, masalah yang kayak begini tidak diatur dalam peraturan desa. Tapi saya mau tanya sama kamu, apa motifmu sampai mau menggerebek orang yang sedang selingkuh tersebut? Bahkan kau kempesi ban motornya misalnya. Kenapa? Punya kepentingan. Setelah saya tanya Hansip itu, dia bilang, saya juga pengen dapat bagian. Ya. Artinya belum tentu orang yang terlihat menegakkan kebenaran itu benar-benar atas nama kebenaran. Bisa jadi tidak kebagian. Bisa nangkap ya? Sifat dosa itu menipu begitu luar biasa. Sekarang ini banyak orang berteriak karena status penetapan proyek strategi nasional ya, PSN ya, ya. Berteriak itu, oh ini tidak layak dapat PSN. Cuma gara-gara ada kepentingan di belakang. Dosa begitu mengecoh, seolah-olah dia terlihat seperti malaikat, tapi sebenarnya tidak. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada juga orang yang merasa bersih karena dosanya beda dengan orang lain. Karena dosa kita masing-masing, setiap orang itu punya kekurangan dan kelemahan di bidang-bidang tertentu, dan tidak semua sama. Mungkin saya pernah cerita, suatu saat ada seorang bapak pergi beli ayam geprek di Mas Joko. Tanpa sadar dibungkus-bungkus semacam itu, kemudian diserahkan kepada bapak tersebut. Dan ternyata yang diserahkan, yang kena bungkus itu bukan ayam geprek, tetapi uang. Bapak ini dengan sadarnya pulang kembali ke tempat orang jual ayam geprek. Maaf Pak, yang Bapak kasih salah, ini uangnya Bapak. Ternyata isinya uang kotak ini, bukan ayam geprek. Jadi kalau begitu saya mau kembalikan ini dan ganti dengan ayam geprek. Orang-orang di sekitar tempat itu merasa heran dengan kejujuran Bapak ini. Wah, belum ada orang sejujur ini di muka bumi. Sudah jauh-jauh dia bawa uang, seharusnya dia ambil aja uang tersebut dan dia belikan kembali ayam geprek di tempat lain. Apa yang terjadi? Bapak itu bilang, "Tidak usah Pak, tidak usah diomongin atau dibesar-besarkan masalah kejujuran saya ini. Karena yang saya ajak tadi di mobil saya itu bukan istri saya." Ya. Ada orang jujur di keuangan, tapi tidak jujur terhadap pasangan. Ada orang jujur terhadap pasangan dan keuangan, tapi tidak jujur di bidang-bidang lain.
Dosa itu begitu menipu sampai kita merasa diri kita suci walaupun kita dan untuk dosa semacam itulah Sang Juru Selamat itu datang. Kalau tidak, Bapak Ibu, kita tidak akan bisa mengenali cara dosa itu menipu. Begitu halus, begitu licin, begitu lihai, sampai-sampai dia bilang, kamu tidak apa-apa, kamu baik-baik saja. Dan untuk dosa yang bisa menipu, dosa yang bisa memperbudak, itulah Juru Selamat datang. Tanpa Juru Selamat, kita akan tertipu olehnya. Yang ketiga, dosa tadi sifatnya hutang. Dosa itu bisa memperbudak dan menipu. Dia punya kuasa. Yang ketiga, dosa itu dampaknya besar sekali. Dampaknya di mana? Dosa ketika dilakukan oleh Adam dan Hawa mempunyai pengaruh besar terhadap relasi manusia dan Allah, relasi manusia dengan dirinya, relasi manusia dengan sesamanya, rusak semua dibikin. Dia datang dalam konteks membenahi relasi tersebut. Jadi dosa itu punya kaitan dengan relasi, bukan cuma bersifat suatu pelanggaran begitu, tapi dia merusak relasi kita dengan Tuhan. Coba kita lihat ayatnya. Ini agak menggali begini, saya khawatir memang di RCC karena tadi malam saya dapat chatan. Pengakuan seseorang bilang kalau di RCC dia tidak dapat apa-apa. Dia katanya tidak dapat apa-apa. Dia chat tadi malam. Ya saya bilang dimaklumi aja. Nah karena kalau orang sudah biasa khotbah dengan khotbah yang berkat, ketika menggali memang mereka nggak akan tahan. Ya, kita maklum. Dan saya juga itu menjadi bahan koreksi. Oh perlu mungkin kita lebih lagi sampai tak sekolahin loh ya, supaya refresh kembali apa yang 30 tahun lalu itu, apa yang saya pelajari 30 tahun lalu itu bisa di refresh kembali. Toh dalam kondisi kayak begitu masih ada yang bilang saya nggak dapat apa-apa. Ya sama loh, mungkin seleranya berbeda. Jangan paksa yang orang bukan orang Manado makan bubur Manado. Betul? Dia bilang muntah anjing. Jadi saya bisa tahu selera orang, dia warga mana. Kalau warga surga, dia akan cari firman yang benar-benar, yang menggali sungguh-sungguh, yang tidak ada embel-embelnya, itu yang dicari. Kalau dia orang Manado, dia akan suka itu bubur Manado. Betul? Kalau kita warga surga, kita akan suka dengan firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Bukan cuma yang asal-asal nyenengin telinga, yang tidak menggali sungguh-sungguh. Namun satu sisi saya juga sadar tidak bisa memaksakan. Si A menganggap khotbah kita bisa jadi berkat, bisa jadi yang si B tidak. Kita juga harus introspeksi diri. Tidak bisa kita paksakan bahwa kita punya bagus, itu tidak bisa. Jangankan saya, orang sekelas Pak Esra yang begitu terkenal, coba lihat komennya orang di komen di bawah YouTube itu. Macam-macam komen, yang pro, yang kontra, itu banyak banget. Dan itulah hidup. Kita tidak akan pernah bisa memaksa semua orang suka pada kita, suka pada khotbah kita, suka pada apapun yang kita lakukan. Tak semua orang suka. Dan kita harus maklum untuk itu. Nah, coba kita lihat di dalam Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Jadi ingat, dosa itu merusak hubungan kita dengan Allah. Setelah dosa merusak hubungan kita dengan Allah, dosa merusak hubungan dengan diri sendiri. Dan dosa ketika merusak hubungan dengan diri sendiri, itu akan merusak hubungan kita dan orang lain. Coba masalah hubungan yang sifatnya karitas, ya. Satu lagi terus turun, dari situ aja kita mulai. Karitas, terus Bang Ben ada terus, ya itu. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, hubungan
manusia dengan manusia itu bersifat karitas. Artinya apa? Coba kita lihat ayatnya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai Isah, sebab dia diambil dari Is. Dia akan dinamai Isah karena dia diambil dari Is. Dia akan dinamai perempuan karena dia diambil dari laki-laki. Inilah dia tulang dari tulangku. Coba sebelum jatuh dalam dosa, hubungan manusia itu dibangun di atas kasih atau karitas dalam bahasa Latin. Tetapi setelah kejatuhan, coba kita lihat Kejadian 3:16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi. Dalam bahasa Ibrani saya jelaskan, tesukah kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Saya jelaskan dulu kata tesukah supaya kita paham. Kata tesukah ini dalam terjemahan lain itu digunakan atau diterjemahkan dengan kata berahi. Padahal kata tesukah ini sebenarnya maknanya bukan cuma berahi. Sehingga kalau cuma berahi artinya kita akan bisa salah menafsirkan dari Kejadian 3:16. Coba kita lihat kata tesukah dalam Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda. Itu kata tesukah juga digunakan. Ya, menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Coba kita gunakan dalam terjemahan yang berbeda, TMP misalnya. Kata tesukah diterjemahkan apa? Jadi bukan berahi, betul? Jadi kalau mau diterjemahkan, setelah manusia jatuh dalam dosa, kamu perempuan akan berusaha menguasai laki-laki dan laki-laki akan menguasai kamu. Bisa nangkep? Tadinya hubungannya karitas. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Hubungannya itu kasih. Tapi ketika setelah jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan sesamanya itu bersifat apa? Kupiditas. Tadi karitas berubah menjadi kupiditas. Makanya jangan kaget. Anak-anak hubungannya dengan orang tua. Kalau anak-anak minta sesuatu, tantrum dia, ya, guling-guling di situ, ya? Guling-guling minta. Sebenarnya ini adalah hubungan ingin menguasai. Ini yang sudah bergeser dari hubungan yang semula yang sifatnya karitas menjadi kupiditas. Pernah lihat suami istri tengkar, suaranya keras atau tidak? Sebenarnya mau unjuk kekuasaan. Saya ingin kuasai kamu, makanya suaranya diperkeras. Hatinya menjauh, suaranya semakin ke. Ini hubungan kupiditas. Nah, ada orang berantem bisik-bisik, betul nggak? Teriak-teriak. Ini namanya relasi kupiditas. Ya, relasi karena ingin saling menguasai. Mulai dia ancam. Ya sudah, kalau kamu tidak mau, aku tak pergi. Dia mulai kemasi kopernya. Padahal belum juga, padahal mintanya ditahan-tahan dong. Sebenarnya kalau suaminya sampai nahan, istrinya sudah kemas-kemas koper, dia kalah. Istrinya menguasai. Ini namanya hubungan kupiditas. Relasi manusia dengan sesamanya rusak. Makanya sekarang juga orang bisnis saling hantam, betul? Saling senggol. Kalau bisa lawan, disingkirkan. Di belakang apartemen sana ada jalan kecil. Saya di situ cari gorengan. Saya tanya, Bu, kenapa ibu kok tidak jual gorengan juga? Dia cuma jual es. Tidak boleh sama depan. Ya.
Saya bilang sampai di level jual gorengan aja orang sudah saling sikap, saling menguasai. Suami istri saling menguasai, anak dengan orang tua ingin saling menguasai. Tapi saya mau katakan, karya Kristus mengembalikan hubungan karitas ini dengan menjadikan kita ciptaan baru. Amin. Percayalah, kalau hubungan karitas itu terjadi dalam rumah tangga kita, tidak akan rewel di rumah tangga, tidak akan banyak drama di situ. Yang terjadi karena kupiditas itulah ingin saling menguasai, nunjukkan ego dan sebagainya. Itu yang membuat rumah tangga banyak drama. Tapi kalau dibangun di atas dasar kasih Allah, dibangun di atas dasar di mana Yesus benar-benar telah memperbaharui kita, terjadi apa yang akan terjadi, bahwa hubungan itu akan menjadi hubungan yang harmonis dalam rumah tangga kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, inilah pentingnya rekonsiliasi. Masih ada di sini kalau berantem masih keras-keras suara? Nggak ya? RCC kok. Iya. Ya paling bisik-bisik. Semakin tua kita harusnya semakin rukun. Ya, semua orang pernah berantem. Saya pernah berantem. Saking marahnya saya banting itu tip, habis itu nyesel. Ya, pernah. Tetapi semakin kemari kita semakin, karena sekarang kalau salah paham saling ketawa. Kalau di apartemen itu sudah ada beda pendapat, salah paham, ketawa dah. Dia ketawa, saya ketawa, tidak jadi berantemnya. Dan saya yakin itu proses Tuhan. Ya. Semakin hari kita taat dengan firman. Ini yang Ibu Yuni bilang tadi. Banyak orang sekarang cuma pengen banyak tahu firman, tapi tidak belajar melakukan. Tidak ada guna dong. Ibu dokter juga tadi malam waktu nelpon bilang apa? Banyak orang sekarang banyak tahu tentang doktrin. Kita hanya menghasilkan jadi orang-orang ahli yang Taurat dan orang Farisi. Tapi banyak juga orang yang di gereja-gereja sana yang rame-rame itu berusaha menekankan perbuatan baik, tapi tidak ngerti doktrin. Itu katanya Bu Dokter membangun rumah di atas pasir. Kita di mana? Di tengah-tengahnya. Belajar melakukan firman, tapi juga belajar doktrin. Karenanya gereja model begini akan tahan banting. Gereja yang rame-rame malam-malam kayak klip lampu disco itu akan gugur dengan sendirinya, karena tidak mendasar kepada firman. Makanya penting saat kita untuk mendasar pada firman dan belajar melakukan firman. Saya kalau punya tidak enak hati, jujur, saya kalau tidak enak hati dan belum diselesaikan, saya tidak akan berani di mimbar, karena itu melanggar firman. Berdamai dulu, betul nggak? Jalani satu persatu. Ada perasaan dendam dengan suatu jengkel, saya seperti tidak bisa masuk hadirat Allah kalau berdoa. Kalau nyanyi pun kayak cemplang. Ketika mau mulai berdoa, kok kayaknya nggak masuk-masuk. Kok kayaknya nggak ada rasa keintiman dengan Tuhan. Tapi coba bandingkan nanti Bapak Ibu ketika kita mulai belajar tunduk pada firman Tuhan dan lakukan satu persatu. Tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada sakit hati, setia dan taat pada firman. Apa yang firman Tuhan katakan harus kita lakukan. Taruh itu logika kita, taruh itu otak kita, taruh akal kita yang begitu kecil di bawah firman. Yakinlah hidupmu akan yang baik-baik saja. Jangan ngandalin ini. Ini penting, tetapi harus ditaruh di bawah firman. Makanya Alkitab katakan, percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Terlalu kecil ini untuk menangkap semua fenomena dalam alam semesta. Terlalu terbatas pikiran kita untuk mengerti semua hal yang ada di alam semesta ini. Terlalu sulit dan tidak akan mampu untuk mengerti tentang Tuhan. Karena sekarang Bapak Ibu saya mau sampaikan sedikit bocoran khotbah tentang logika dan iman. Engkau mau mengerti apa itu realitas saja dalam fisika, itu kita bingung. Dalam fisika kuantum,
kita berpikir yang paling kecil itu atom. Ternyata ada yang masih lebih kecil dari atom. Ketika kita periksa ke sana, rambut kita terdiri dari jutaan atom. Dan pertanyaannya, ketika di dalam atom itu ada proton, neutron, dan elektron, apakah itu realitas? Saya tanya, apa itu realitas? Sedangkan rambut kita yang ada itu cuma atom. Yang mana disebut realitas? Dan bagaimana kita mau bersandar pada logika yang begitu telah dirusak oleh dosa? Nanti belajar kita kapan tentang logika dan iman, kita akan bongkar semua itu, bagaimana logika itu terbatas, termasuk dalam memahami realitas. Kalau realitas itu adalah karena itu bisa diindra, berarti yang tidak bisa diindra bukan realitas. Nah, kalau seandainya mata saya, kulit saya, hidung saya, telinga saya tidak ada, tapi diri saya ada, apakah berarti saya tidak real? Dan inilah kesulitan logika ketika berusaha melempar Tuhan dari segala sesuatu yang belum bisa dijelaskan. Dan kita akan bahas lebih lanjut. Dosa itu hutang. Kau tak bisa bayarnya cuma karena berhenti berhutang. Kau tidak bisa membayarnya dengan perbuatan baik. Kita perlu juru selamat turun ke bumi, nyelamatin kita. Dosa itu punya kuasa memperbudak kita, punya kuasa menipu kita, ngakali kita. Kita perlu juru selamat untuk nangani dosa yang semacam itu. Karena pada akhirnya kalau kita tanpa juru selamat itu, kita akan tertipu oleh dosa. Kita akan diperbudak oleh dosa seperti Paulus katakan. Yang ketiga, dosa itu perlu rekonsiliasi. Dosa telah merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dosa merusak hubungan diri kita, makanya logika kita rusak, perasaan kita rusak, kehendak kita rusak, semuanya rusak. Dan ketika pikiran perasaan kita rusak, merusak hubungan kita dengan sesama. Makanya hubungan yang tadinya karitas berubah menjadi kupiditas. Hubungan yang tadi didasarkan pada kasih dibangun kemudian dengan hubungan yang ingin saling menguasai. Dan itulah dunia sekarang. Makanya Tuhan datang ke bumi untuk menyelamatkan saudara dan saya, mengembalikan relasi yang karitas tadi dari relasi kupiditas. Tuhan Yesus memberkati.